Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami selaku kelompok 12 presentasi mata kuliah Psikologi Perkembangan dan Teori Belajar yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Firdaus El Hashim dan rekan saya yaitu saudara Muhammad Imron Fasihul Iksan. Adapun materi yang pertama yaitu tentang pengertian perkembangan moral dan pengertian perkembangan moral Kohlberg yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu saudara Muhammad Imron Fasihul Ihsan. Kepada saudara Muhammad Imron Fasihul Ihsan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih rekan saya Muhammad Firdaus El Hashimi yang telah memberikan waktu bagi saya untuk menerangkan sebuah materi yang berjudul pengertian perkembangan moral. Di sini tertulis secara etimologis kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin. Bentuk jamaknya adalah mores yang artinya tata cara atau adat istiadat. Dalam bentuk ilmiah, moral diartikan sebagai batin, susila, budi bahasa, atau moral yang tinggi. Orang yang kuat disiplin seperti Kohlberg mengutarakan bahwa konsep moralitas lebih merupakan konsep filosofis daripada sekedar konsep tingkah laku. Di sini Kohlberg berpendapat bahwa konsep moralitas itu lebih ke arah konsep filosofis daripada sekedar konsep tingkah laku. Begitu menurut beliau. Sedangkan perkembangan moral yaitu perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi. Konvensi di sini dalam artian peraturan tak tertulis tentang apa yang harus dilakukan seorang individu dalam interaksi dengan individu yang lain. Di sini yang bermaksud perkembangan moral adalah gimana sih kita berperilaku dalam sehari-hari terhadap individu yang lain atau terhadap orang lain atau kepada apapun itu. Kita harus bagaimana sih? Semua ada peraturannya, baik tertulis maupun tidak. Di samping itu, perkembangan moral juga berkaitan dengan perubahan-perubahan perilaku yang dialami seorang individu yang berkaitan dengan tata cara, kebiasaan, adat istiadat atau tolak ukur nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Di sini dijelaskan perkembangan moral juga berkaitan dengan perubahan perilaku Anda, perubahan seorang individu, perubahan kebiasaan, perubahan adat istiadat atau apalah itu yang berkembang tentang moral disebut perkembangan moral. Sedangkan pengertian perkembangan moral menurut Kohlberg, terdapat dua tokoh ahli yang berpengaruh dalam teori perkembangan moral, yaitu Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg. Ketika kita membahas teori perkembangan moral Kohlberg, kita tidak dapat memisahkannya dengan teori perkembangan moral Piaget. Karena apa? Dikarenakan Piaget merupakan peletak dasar teori perkembangan moral dengan pendekatan kognitif. Ia menolak pandangan nativisme yang menyatakan bahwa moralitas merupakan sesuatu yang diturunkan atau berasal dari keturunan. Ia juga menolak pandangan teori belajar sosial yang menyatakan bahwa moralitas merupakan sesuatu yang didapatkan dari orang lain. Nah, di sini mereka berpendapat bahwa mereka menentang pendapat yang menyatakan bahwa moralitas itu adalah hal yang bersifat keturunan atau dapat diturunkan atau
di sini bisa didapatkan dari orang lain. Itu hal yang ditentang oleh Piaget dan Kohlberg. Sedangkan teori perkembangan moral Kohlberg dikenal sebagai teori yang mengukur tingkat moral seorang individu. Lebih tepatnya yaitu mengukur tahapan atau tingkatan perkembangan moral yang dialami seorang individu. Teori perkembangan moral Kohlberg di sini sangat terkenal sebagai teori yang mengukur tingkat moralnya diukur sesuai individu masing-masing. Semuanya berbeda-beda tergantung diri kita sendiri. Sedangkan selanjutnya adalah kelebihan dari teori perkembangan moral Kohlberg, yaitu adanya tingkatan dalam tahapan yang akan dialami seorang individu. Adanya tingkatan dalam tahapan yang akan dialami oleh seorang individu. Hal tersebut akan memudahkan seorang pendidik untuk memprediksi sejauh mana perkembangan moral yang sedang dialami dan yang akan dialami oleh seorang individu. Kelebihan di sini adalah kita dapat dan pasti akan berkembang. Kita akan melakukan peningkatan dalam tahapan yang kita alami dalam proses pendidikan itu sendiri. Kemudian bertemakan tahapan perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg yang akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Firdaus El Hasimi. Kepada beliau kami persilahkan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang tahapan-tahapan perkembangan moral Kohlberg. Sebelum saya melanjutkan pembahasan, saya ingin menekankan bahwa perkembangan moral Kohlberg lebih berfokus pada penalaran moral seorang individu atau motif dari seorang individu. Lebih tepatnya yaitu kenapa seseorang melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Jadi titik tekan di sini yaitu kenapa. Adapun tahapan-tahapan dari teori perkembangan moral Kohlberg yaitu terdiri atas 3 garis besar. Yang pertama, prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Yang mana dalam 3 garis besar tersebut terdapat masing-masing 2 tingkatan. Jadi total dari tingkatan atau tahapan dari perkembangan moral Kohlberg ini yaitu 6 tahapan atau tingkatan. Langsung saja kita ke garis besar yang pertama yaitu prakonvensional. Tingkatan yang pertama dari prakonvensional yaitu berorientasi pada kepatuhan dan hukuman. Maksudnya di sini yaitu seseorang melakukan atau menghindari suatu perbuatan karena takut akan hukuman dan taat akan kepatuhan. Contohnya yaitu seperti seseorang yang memakai helm ketika berkendara karena takut ditilang oleh polisi. Adapun jika kita kaitkan dengan keislaman yaitu contohnya misalnya seperti seseorang sholat karena takut masuk neraka. Kemudian lanjut ke tingkatan yang kedua dari prakonvensional yaitu berorientasi pada keuntungan pribadi. Maksudnya yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan karena ingin mendapatkan timbal balik dari sesuatu yang dilakukannya atau sesuatu yang ditinggalkannya. Contohnya yaitu misalkan ada seseorang yang membantu pedagang mie ayam karena ingin mendapatkan mie ayam secara gratis. Lah dapat kita lihat di sini ia membantu pedagang mie ayam karena ingin mendapatkan timbal balik yaitu keuntungan pribadi yaitu mendapatkan mie ayam secara gratis. Kemudian lanjut ke garis besar yang kedua
yaitu konvensional. Tingkatan yang pertama dari garis besar konvensional yaitu berorientasi pada keselarasan dan kesesuaian pribadi dengan kelompok. Maksudnya di sini yaitu seseorang melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan karena ia ingin mendapatkan pengakuan dari kelompoknya atau ingin dicap selaras sama dengan kelompoknya. Contohnya misalkan di suatu sekolah ada seseorang yang sedang dipukuli. Kemudian orang-orang di sekitarnya hanya melihat tanpa membantu orang yang dipukuli atau melerai mereka yang berkelahi tersebut. Kemudian datang si Andi. Si Andi ini ikut atau tidak membantu orang yang dipukuli, akan tetapi ikut diam seperti orang-orang di sekitarnya dengan tujuan mendapatkan pengakuan atau agar dicap selaras sesuai dengan kelompok yang ada di sekitarnya. Kemudian tingkatan yang kedua dari garis besar konvensional yaitu berorientasi pada norma yang berlaku. Maksudnya yaitu seseorang melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan karena memang peraturannya seperti itu. Jadi dia lebih berorientasi pada peraturan. Kalau peraturannya A ya dia A, kalau peraturannya B ya dia B. Contohnya misalkan di suatu sekolah ada orang yang berkelahi, kemudian datang seorang guru merelai. Motif dari guru melerai orang yang berkelahi tersebut karena memang peraturannya seperti itu, norma yang berlaku seperti itu. Kemudian garis besar yang selanjutnya yaitu pasca konvensional. Tingkatan yang pertama dari pasca konvensional yaitu berorientasi pada kontrak sosial. Maksud dari kontrak sosial yaitu peraturan yang merupakan kesepakatan bersama. Jadi dalam tingkatan ini ada musyawarah antara anggota-anggota yang ada dalam kelompok masyarakat. Dan hasil dari musyawarah ini lebih mengakomodasi atau menampung kaum mayoritas maupun kaum minoritas. Jadi hasil dari musyawarah ini nanti menjadi tolak ukur untuk menilai suatu perbuatan ini dapat dikatakan baik atau dikatakan buruk. Tingkatan yang kedua dari pasca konvensional yaitu berorientasi pada prinsip universal. Pada tingkatan ini seseorang lebih mengacu pada nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang tersebut. Jadi penyebab dari seseorang melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan lebih berasal daripada nilai-nilai yang terkandung dalam dirinya, bukan dikarenakan pengaruh dari luar atau eksternal. Contohnya seperti seseorang memakai helm ketika berkendara karena ketulusan hatinya. Titik tekannya yaitu di sini ketulusan hati tanpa pengaruh dari pihak luar. Contoh lainnya apabila kita kaitkan dengan keislaman yaitu seseorang bersedekah karena ketulusan hatinya atau merasa iba. Materi yang selanjutnya yaitu membahas tentang implikasi teori perkembangan moral Kohlberg dalam pendidikan. Implikasi yaitu peranan atau keterkaitan. Jadi dapat kita katakan di sini kita akan membahas keterkaitan antara
teori perkembangan moral Kohlberg dengan pendidikan. Pada abad 21 sekarang ini, siswa tidak hanya diharuskan untuk menguasai bidang akademik saja, akan tetapi diharuskan untuk menguasai bidang soft skill seperti komunikasi, kolaborasi, inovasi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hal tersebut dibutuhkan agar siswa dapat berkembang atau mengikuti perkembangan zaman. Dan soft skill tersebut dapat kita kembangkan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian implikasi yang lainnya yaitu karena tujuan pendidikan nasional kita yaitu mencetak generasi yang bermartabat, salah satunya itu, maka peranan teori perkembangan moral Kohlberg di sini sangat signifikan karena bermartabat itu sendiri berkaitan dengan moral, dan teori perkembangan moral Kohlberg dapat kita terapkan dalam kurikulum yang ada di negara Republik Indonesia. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami selaku kelompok 12 memohon maaf atas segala kekurangan, baik dalam hal penyampaian materi atau yang lain sebagainya. Kritik serta saran dari kawan-kawan sekalian sangat kami nantikan untuk kami jadikan acuan agar dapat berkembang ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.